Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan mahasiswa S1 Akuntansi di pertemuan kita ke-6 untuk mata kuliah statistik bisnis. Kita akan bicara mengenai uji beda di luar rata-rata, tapi untuk yang kasus non-parametrik. Langsung saja saya share screen PPT saya. Ini saya akan lebih perbesar lagi agar Anda terlihat semua. Nah, dasar pemilihan uji statistik untuk parametrik. Saya mengulas kembali apa yang Anda butuhkan atau apa yang Anda dapatkan sebenarnya di semester lalu tentang statistik dasar, harusnya sudah melakukan hal ini. Kita tinggal prakteknya saja. Lalu kemudian saya masuk ke halaman berikutnya. Oke. Nah, ini adalah awal ketika kita melihat bahwa statistika itu kegiatan untuk apa sih sebenarnya? Ini adalah fungsi-fungsinya untuk pastilah kita mengumpulkan data. Lalu dari data yang dikumpulkan itu, Anda mengujinya. Masih ingat nggak? Uji validasi, kemudian uji reliabilitas. Nah, uji validasi ataupun uji validitas itu digunakan untuk data-data yang Anda peroleh dari kuesioner. Lalu kemudian Anda melihat data tersebut normal atau tidak. Nah, ngomong-ngomong mengenai normal atau tidaknya suatu data, Anda tentunya sudah pernah mengulas kembali ataupun mohon diulas kembali untuk pertemuan saya yang keempat kalau nggak salah tentang uji asumsi klasik atau pertemuan ketiga jangan lupa uji asumsi klasik. Nah di sana ada cara bagaimana untuk melakukan uji normalitas ya. Tapi di kasus kita kali ini saya akan mengulasnya kembali, lalu saya akan mencoba untuk memperlihatkan apa yang terjadi dengan normalitas dan untuk apa sih non-parametrik ini, ya kan? Lalu setelah uji validitas, reliabilitas, kemudian uji normalitas, Anda sajikan itu apa arti dari semua itu. Lalu setelah itu Anda menganalisisnya dengan metode tertentu untuk mencapai suatu keputusan. Yang akhirnya dari keputusan itu berdasarkan hasil dari representasi hasil analisis. Nah, lalu fase-fasenya ini melalui statistik deskriptif sudah pasti semua yang namanya data itu kita harus mendeskriptifkan apa sih data ini. Ada berapa N? Kalau saya bicara N, berarti saya bicara berapa banyak sampel yang Anda ambil. Ya. Lalu kemudian dari seluruh sampel itu ada rata-rata, ada varians, ada deviasi. Nah, kita akan melihat itu semua ada di statistik untuk yang deskriptif. Lalu kemudian kita melihat ada statistika inferensi ini setelah data dikumpulkan lalu diolah ya kan. Nah, itu bisa dari apa namanya validasi dan reliability. Lalu kemudian data itu terbagi menjadi dua. Ini sekali lagi ini sebenarnya sudah Anda dapatkan di semester yang lalu untuk dasar statistika. Jadi data itu terbagi atas dua, kualitatif dan kuantitatif. Berarti ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif itu data-data yang dinyatakan dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk angka. Seperti misalkan jenis pekerjaan, lalu status pernikahan, lalu tingkat kepuasan kerja. Sebenarnya dalam bentuk angka hanya saja dipatokan pada ketika jenis pekerjaan ini ABRI, lalu ketika ada ABRI, kemudian ada taruhlah dosen seperti saya, lalu kemudian ada pekerja pekerja pegawai negeri, ya kan? Lalu, nah ini nih Anda ambil kode 1 untuk ABRI, 2 untuk dosen, 3 untuk pegawai negeri. Misalkan seperti itu. Nah, ini masuk tuh di data kualitatif ya. Lalu tingkat kepuasan kerja seperti apa? Intinya kuesioner itu masuk di kualitatif.
kuantitatif. Lalu kemudian data kuantitatif, kita akan bicara mengenai laporan keuangan, lama bekerja, jumlah gaji, kemudian nilai ulangan, usia yang mungkin saja Anda untuk mengetahui usia seseorang. Karena sebenarnya ambigu nih. Karena kenapa saya bilang ambigu? Usia ini bisa kadang-kadang masuk kualitatif ketika kita melakukan pengelompokan usia. Misalkan balita, ya kan tahun balita itu usia range-nya berapa? Nah, kalau kita bicara mengenai range, itu masuk di kualitatif. Nah, datanya sendiri untuk kualitatif itu bentuknya nominal, nominal dan ordinal, sedangkan kalau kuantitatif itu di keuangan maupun akuntansi itu data-data dari interval rasio. Ya. Lalu selanjutnya apa itu cirinya, contohnya untuk setiap data tersebut dari nominal, ordinal, lalu kemudian interval dan rasio. Nah, silahkan Anda Anda baca sendiri. Ini semua pipit ini sudah saya berikan di BPR untuk pertemuan ke-6. Ya. Lalu kemudian kita bicara parametrik. Oh, kan bicara parametrik. Apa lagi makanan parametrik itu? Tahu nggak? Key dari parametrik itu adalah nih, kata-kata parameter. Nah, parameter apa yang digunakan di penelitian Anda? Selanjutnya lagi, ketika Anda menentukan nih mau melakukan metode parametrika, ini merupakan data non parametrik, yang mana ini, ya kan? Nah, Anda melakukan uji lakukan hal. Ketika data normal, masuklah di analisis untuk statistik parametrik metodenya. Lalu kemudian yang non parametrik baru untuk data-data yang tidak normal. Karenanya saya sengaja membold dan mewarnai merah besar sekali untuk tulisan ketika statistik untuk non parametrik kita menggunakan distribusi untuk data yang tidak diketahui dan tidak normal. Seperti apa sih yang tidak normal? Nanti ketika kita masuk SPSS, kalian akan lihat itu. Lalu ini kita bicara untuk parametrik ya. Saya stop share, saya kembali lagi ke PPT saya yang berikutnya. Oke, saya masih membukanya. Oke, saya masih membukanya ternyata. Baik, saya perbesar. Oke, saya stop share yang di sana, kemudian saya share yang baru. Apakah terlihat? Oh, tidak terlihat. Saya stop share lagi. Mungkin harus kita mulai sebentar. Baiklah, saya mencoba untuk mencari PPT saya, tapi ternyata PPT saya hilang. Yang bisa saya selamatkan itu PDF. Baiklah, saya akan share PDF ke kalian semua. Nah, ini adalah tampilan PDF-nya. Ada, ini sudah saya berikan juga. Di mana? Di GCR juga untuk uji beda parametrik dan non-parametrik. Sekali lagi, ini adalah uji apa? Ini adalah uji beda dua rata-rata. Hanya saja uji beda dua rata-rata itu ya dibedakan antara yang parametrik dengan data yang non parametrik. Sekali lagi, data parametrik ketika data itu berdistribusi normal. Lalu ketika satu lagi non parametrik ketika data tidak berdistribusi normal. Dan pada kalian bisa melihat semua ini sudah terlihat belum? Oke. Nah, pada file ini Anda akan melihat ini sebenarnya file yang saya berikan di dasar atau basic di semester lalu ya. Lalu kemudian ini ada uji beda sendiri caranya beda-beda gitu kan. Sama kayak korelasi, regresi pun juga akan berbeda ketika datanya tiba-tiba berubah menjadi data yang tidak sama atau kita sebut parametrik. Parametrik itu beda-beda. Nanti kalau regresi kita akan melihat ada regresi yang biasa, lalu ada regresi, saya lupa untuk
1, 2, 1, 2 nanti saya akan berikan khusus untuk teman-teman yang skripsi. Lalu kemudian untuk uji perbandingan dua rata-rata tadi, lihat ini uji parametrik dan ini uji parametrik. Untuk parametrik kita menggunakan uji per t-sample. Kalau minggu lalu kita per t-sample, lalu yang tidak berpasangan uji t-independen. Seperti apa lagi ini ya? Yang namanya berpasangan kemudian independen. Nanti ketika kita buka data, Anda buka data di tampilan ini, Anda akan melihat perbedaannya itu apa. Lalu kemudian masih dengan sampel yang paired, lalu sampel yang independen, ketika data tidak normal, kita akan menggunakan yang parameter berarti ya, kalau tidak normal. Kalau yang berpasangan untuk pair kita menggunakan uji Wilkinson. Tapi kalau untuk uji untuk sampel yang independen, kita akan menggunakan uji dari Mann-Whitney. Lalu kalau lebih dari dua sampel itu seperti ini. Mungkin jauh lebih baik kalau kita langsung masuk ke dalam Excel saja. Karena dua sampel ini maksudnya apa? Anda harus tahu dulu nih, berpasangan tidak berpasangan seperti apa. Saya stop share ini, kemudian saya akan masuk ke share di file Excel. Oke, ini adalah file Excel. Terlihat, saya perbesar. Ini file Excel ini juga sudah ada di GCR. Anda bisa mengunduhnya. Lalu dilihat tuh ada dua sheet di sana di dalam Excel. Ya, ini ada sheet untuk uji beda pair, lalu uji beda untuk independen. Kita masuk yang di pair. Pair itu artinya berpasangan ya. Sekali lagi pair itu berpasangan. Berpasangan itu berpasangan itu seperti apa sih berpasangan? Berpasangan itu maksudnya seperti ini. Contoh, ini Anda memiliki perusahaan, taruh Anda buka usaha untuk bimbel gitu kan, bimbel belajar untuk anak-anak SMA. Lalu di sana Anda ingin melakukan penelitian. Apakah kinerja tutor yang Anda hire, yang Anda pekerjakan, jadi karyawan Anda itu sudah optimalkah dalam melakukan pengajaran? Diperlihatkan di sini bahwa seluruh siswa, kita contohkan ini misalkan kelas 1 ya, kelas 1 SMA, akan diberikan soal murni sebelum dilakukan les, sebelum dilakukan tutorial. Nah, terlihat di file Excel ini ada 39 siswa, 39 siswa ya, 39 siswa, kemudian ini adalah nilai-nilainya. Lalu kemudian dari siswa yang sama dengan orang sampel yang sama juga, yaitu mereka 39 siswa di SMA kelas 1 ini, setelah melakukan tutorial, dilakukanlah uji lagi, uji kuesioner lagi, uji soal misalkan seperti itu, lalu soal itu akan dilakukan penilaian, hasilnya seperti apakah, gitu kan. Lalu catat di sini, dicatat sebagai nilai setelah tutorial. Hal ini sebenarnya sudah pernah Anda temui ketika Anda melakukan seminar dengan OJK, ya kan? Anda atau seminar lain itu biasanya ada pre-test yang dilakukan tes di awal sebelum melakukan sosialisasi atau segala bentuk tindakan tersebut. Lalu kemudian setelah sosialisasi Anda diminta untuk mengisi post-test setelah melakukan sosialisasi atau setelah melakukan pembelajaran. Anda akan dites mengerti atau tidak. Itu. Nah, ini ya, kita lihat. Dan sekali lagi, seluruhnya itu di kelas itu ya ada perempuan, ada wanita, ada pria. Ya. Semua gender ada, tapi tidak diklasifikasikan. Sekali lagi, ini tidak diklasifikasikan. Ini seluruhnya berdasarkan nilai yang menjadi perbedaan adalah dilakukannya di lapangan adanya tindakan-tindakan tertentu. Yaitu sekali lagi sebelum tutorial dan setelah tutorial. Oke, saya akan mencoba untuk membuka SPSS. Berarti kalau pair tadi kita menggunakan sampel apa? Karena kita sekarang topiknya adalah non-parametrik, maka kita menggunakan analisa, saya buka SPSS dulu. Oke, kita menggunakan analisa untuk
uji Wilcoxon. Lihat di sini saya stop share dulu. Tadi kan masih Excel kan, kemudian saya share untuk tampilan yang di video. Nah, kalian lihat ini adalah uji Wilcoxon ya. Untuk yang non parametrik dulu aja. Tapi kalau Anda ingin uji parametrik juga, boleh kita abaikan lah hasil yang nanti ini ya. Kita abaikan normalitas atau tidak. Kan anggaplah kalau ini normal berarti pakai uji T. Tapi kalau saat ini tidak normal maka pakai uji Wilcoxon. Oke, saya masuk lagi ke Excel. Kemudian saya perkecil dulu sambil menunggu SPSS-nya berjalan. Belum masuk. Bentar. Oke. Anda saya minta untuk dalam melakukan tutorial ini, lebih baik Anda juga melakukan pengunduhan terlebih dahulu di file Excel yang telah saya berikan di PCA. Jadi sekaligus Anda buka tutorial saya, sekaligus juga Anda melakukan tindakan-tindakan di SPSS. Jadi praktek untuk statistik itu terlaksana dengan baik. Oke, saya akan melakukan share untuk layar pertama saya. Oke, nah ini adalah tampilan ketika pertama kali masuk di SPSS. Apa harus dilakukan gitu kan? New dataset. Ya, klik new dataset lalu klik 2 kali. Oke. Set. Lalu kita masuk ke tampilan untuk row data. Tenang, untuk takut pada ini tutup dulu, share masuk di console dataset. Nah, ini adalah tampilan ketika new dataset kan. Kalau tadi itu apa Bu gitu kan? Itu sebenarnya output ketika Anda telah melakukan analisis data. Nah, karena saya belum input aja belum gitu kan, gimana mau melakukan analisis data, maka hasilnya kosong seperti tadi. Nah, yang di Excel tadi sudah saya blocking, kemudian saya copy. Tinggal saya masukkan di sini. Nah, ini lihat warna kuning ini, lalu pada mouse, klik kanan pada mouse, lalu paste. Oh, baik, kenapa kok jadi kalau saya matikan dulu, saya masuk ke share ketampilan Excel. Pastikan Anda melakukan copy yang ini ya. Jangan ada tulisan yang nilai sebelum tutor dan nilai setelah tutor, jangan di copy. Copy yang hanya kita copy. Kemudian saya masuk lagi di SPSS. Dan kemudian pastikan. Tuh, kenapa lagi ini? Oh, tahu nggak tadi kenapa? Karena saya masih ada di sheet yang variable view. Variable view ini dilakukan untuk menginput data. Nama-namanya, coba saya masuk sekali lagi nih, lihat kursor saya yang saya gerakkan, lalu saya ke bawah, sekali lagi kursor saya gerakkan, ikuti kursor saya, temukan ini, lalu kemudian ikuti kursornya, lalu maaf kepencet nih, lalu nih data view, klik data view, baru ini warna kuning, lalu klik kanan, lalu pas. Oke, berhasil kan? Ini adalah bentuk dari raw-nya. Lalu seperti apa tipe datanya itu, masuklah di variable view. Sekarang temukan lagi kursor yang saya ini, lalu saya arahkan ke variable view. Nah, terlihat. Lalu, nah di variable view tadi. Variable view ini ada name, type, win, decimal, label, value, missing column, line, measure, and row, dan segala macam itu. Baiklah, untuk yang variable ini, saya klik,
saya masukkan di sini kali variabel 1 sebelum. Lalu ini setelah. Ya, supaya datanya numerik benar. Kalau misalnya labelnya saya tulis saja setelah tutor. Oke. Lalu untuk measure-nya, jadi ingat scale kah, nominal atau ordinal kah, saya lebih cenderung ke ingat tadi bedanya antara ordinal dan oke, lalu kemudian saya masuk mulai menganalisa pertama kali, ya, kalau kalian harus lakukan adalah melakukan analisa deskriptif. Kita masukkan deskriptif yang bisa semua dimasukkan, lalu opsinya min, standar deviasi, minimum, maksimum. Ada variansi juga boleh, range juga boleh kalau Anda mau. Lalu Anda klik continue. Sudah, mau save standardized value as variables juga boleh masuk. Jadi standardized value nanti akan muncul di sini tampilan ini. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Terlihat, masuk lagi di sini. Nah, terlihat komen ini ya. Tadi Anda akan bisa melihat bahwa setelah melakukan deskriptif statistik akan terlihat yang namanya N ini banyaknya ada 39 murid sampel Anda ya. Kemudian sebelum tutor range-nya itu nilainya 44 sampai 88 ya. Minimumnya 44. Lalu kemudian untuk rata-ratanya sebelum tutor itu sekitar 71,35. Lalu setelah tutor, nilai tertingginya 91. Minimumnya tidak terlihat. Oh, saya tahu. Karena setelah tutor di Excel saya, ini jadi kesalahan sih harusnya bukan 39. Jadi akhirnya nilainya jadi 0. Harusnya pada soal Anda di, di sampel ke 39 nilainya bukan 0. Lalu kemudian kita lihat nilai tertingginya 91. Rata-ratanya hanya 74. Sebenarnya Anda bisa melihat nih di deskriptif kan, signifikan nggak sih antara anak murid SMA kelas 1 ini melakukan les atau tidak? Ternyata tidak signifikan. Kalau dari sini saja bisa terlihat, tapi apakah benar deskriptif masih belum bisa dikatakan Anda sudah melakukan analisa yang menginterpretasikan statistik dengan metode yang seluruhnya. Oke, lalu kemudian saya masuk ke analyze, lalu kita cari di tempat deskriptif tadi ada frekuensi, kita klik frekuensi, lalu kemudian kita masukkan sebelum tutor dan setelah tutor, lalu klik statistik, lalu ada quartiles, itu nanti dicentang, mean dicentang, median juga dicentang, lalu characterize untuk skewness dicentang, kurtosis juga boleh, lalu standar deviasi iya, karena untuk tahu kan variasinya juga iya. Lalu continue, dan kita masuk ke chart ke histogram, kemudian show normal curve. Nah, untuk yang frekuensi di chart ini untuk melihat normal atau tidaknya suatu ini, lalu saya klik OK. Nah, ini adalah hasilnya.
Untuk analisa frekuensi, ini akan terlihat baik. Ini min-nya sama seperti yang di atas tadi ya kan. Sebelum tutor min-nya 71,35. Lalu setelah tutor angkanya 74,64. Dan angka mediannya untuk di sebelum tutor 73, setelah tutor 76. Nah, ini cuma sedikit sekali. Lalu kemudian kita lihat, kita lagi proses. Nah, ini terlihat kan? Inilah yang dikatakan kalau Anda lihat dari sini, kenapa tidak normal? Lihat. Ini rendah, naik, rendah. Lalu tinggi, menjulang langsung. Lalu setelah setelah tutor ini mungkin ini kondisi ini ya, mulai normal dari atas ke bawah baru ke bawah. Ini tidak normal. Ini keadaan sebelum tutor. Ini. Ya, jadi katakan tidak normal dengan lalu kemudian setelah tutor tambah nggak normal lagi. Lihat, kemencengannya ada di skala ini. Nih, ya. Kalau menceng ke arah kanan. Ini dari range 0 sampai dengan 100 menceng juga ke arah. Itu berarti delta tidak normal. Akhirnya kita gunakan analisis non-parametrik untuk uji beda dua rata-rata. Kita menggunakan analisis apa tadi? Uji Mann-Whitney. Oke, sekarang dari ini saya masuk ke analyze lagi, lalu kemudian non-parametric test, ya. Lalu legacy dialog, lalu kemudian ini tadi berpasangan atau ini pair atau independen, coba idenya apa? Ini pair. Pair itu intinya sama, sampelnya sama, dikasih dikasih soalnya juga sama, hanya saja entah kenapa hasil nilainya berbeda karena ada perlakuan di lapangan khusus, ada les, setelah dan sebelum les. Jadi kita yang belajar dua sampel. Klik dua related sampel. Lalu Anda bisa lihat ini kita masukkan ini di variabel 1 sebelum lalu variabel 2. Nah, setelah itu tadi saya uji apa? Wilcoxon. Uji menghitung. Maaf ya, uji menghitung yang satunya. Ini Wilcoxon, pakai klik di sini. Lalu kemudian, ini untuk apa gitu kan? Ini kok ada pair 1, pair 2. Pair 1 itu untuk melakukan pembedaan satu SMA kelas 1 misalkan taruhlah Anda ada beberapa macam sampel ya kan dengan pair ini yang SMA kelas 1 sendiri, kelas 2 sendiri, kelas 3 sendiri. Nah, Anda masukkan ini untuk yang kelas 1 sendiri, di kelas 2 misalkan di sini yang Z-score ini sebelum Z-score sebelum ini contohkan untuk kelas 2 gitu nilainya. Ini Z-score setelah tutorial ini masuk di kelas 2 misalkan nilainya. Z-score itu apa sih? Z-score itu nilai standard value yang terjadi karena kita save di deskriptif tadi ya. Oke, saya lakukan oke di sini. Mau lihat homogenitas juga boleh. Homogenitas. Lalu klik oke. Nah, kita akan melihat hasilnya di sini. Jadi kita akan melihat hasilnya. Untuk rank ini kita lihat nih, nilai setelah tutor, nilai setelah ke sebelum tutor. Kita akan melihat di sini untuk yang negatif rank ini maksudnya apa gitu kan? Yang positif rank maksudnya apa? Lalu ties itu apa? Untuk negatif rank itu ada keterangannya di bawah. Yang A itu artinya nilai setelah tutor itu jauh lebih kecil dibandingkan nilai sebelum tutor. Ada berapa banyak? Ada 12. Aneh. Sudah dikasih les gitu kan, kemudian dikasih soal yang sama juga, ternyata jauh lebih
tinggi nilai yang sebelum dilakukan les. Lalu untuk positif rank, ini tentunya kalau positif rank yaitu kebalikannya yang dari negatif tadi, yaitu nilai setelah tutor itu jauh lebih besar dibandingkan sebelum. Ternyata dari hasil yang dikumpulkan ada 26 siswa yang nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum. Tapi apakah itu signifikan hasilnya? Signifikan tuh kelihatan misalkan sebelum tutor nilainya 40, ketika setelah tutor itu 80 atau 90 taruhlah seperti itu ya. Kita harus melakukan uji tes yang lalu kemudian tes itu sama persis nilainya, ada satu yang sama persis nilainya. Lalu untuk yang Z-score ini saya andaikan tadi kan kelas 2 kan. Untuk kelas 2 ternyata 17 yang negatif, yang nilai setelah tutornya malah jauh lebih buruk dibandingkan sebelum, ya kan? Lalu untuk yang TAIS tidak ada sama sekali. Nah, oke. Lalu kemudian hasil tes statistiknya menunjukkan bahwa yang dilihat mana? Ini. Ya. Tuh. Untuk ini yang kelas 1, saya tulis saja di sini. Kelas tadi saya contohkan kelas 1. Kelihatan kan kelas 1 sudah berubah. Di sini sudah berubah kelas 2. Sudah berubah kan? Ini yang warna hitam. Gitu. Nah, untuk yang kelas 1, nilai Z-nya itu minus. Jadi negatif rank. Negatif rank. Kenapa ini? Gitu kan. Negatif rank intinya di sana menandakan bahwa ada perbedaan, yaitu perbedaannya ini dikarenakan nilai setelah tutor ini jauh lebih rendah dibandingkan sebelum tutor. Lalu kita lihat untuk tutelnya seperti apa. Ingat tutelnya terlihat ini, kalau titik 003 artinya adalah kalau bacaan normal biasanya 0,003 ya. Lalu kemudian untuk uji beda, untuk melihat apakah ada perbedaan atau tidak, kita harus menentukan hipotesis. Kita bicara hipotesis, ada dua nih pilihannya. Satu, tidak ada perbedaan. Yang kedua, ada perbedaan. Oke, ingat sekali lagi. H0, ya kan, hipotesis, ya kan. H0, tidak ada perbedaan. Nilai tersebut yang HA ini ada perbedaan. Dilihat dari nilai asem signifikan untuk totalnya bagaimana. Dikatakan tidak ada perbedaan apabila nilai signifikasi itu jauh lebih kecil dari 0,05. Sekali lagi, dikatakan tidak ada perbedaan apabila nilai signifikan totalnya itu lebih kecil dari 0,0. Sebaliknya, tentunya dikatakan berbeda, ada perbedaan gitu kan, apabila signifikan tiltnya lebih besar dari 0,0. Nah, ini kan jauh lebih kecil. Berarti ada perbedaan nggak antara nilai sebelum tutor dan setelah tutor? Ternyata tidak ada perbedaan. Nah, ini sudah masuk ke dalam analisis pendataan, jadi mengatakan bahwa karyawan Anda, yaitu guru les yang Anda pekerjakan di bimbel Anda, ini tidak sama aja tidak bekerja sama sekali. Karena kalau dia bekerja secara maksimal, tentunya akan muncul yang namanya signifikan totalnya ini harus lebih besar daripada 0,05. Dan akan jauh lebih baik lagi kalau sudah mau mendekati 1. Ya. Lalu kita lihat untuk yang kelas 2. Seperti apa tutornya yang kelas 2? Kita lihat. Wah, ternyata kelas 2, tutornya kita bisa melihat ternyata signifikan totalnya jauh lebih bagus dibandingkan signifikan total yang kelas 1. Kelas 2 ternyata berhasil nih nilai signifikan totalnya
itu sekitar 0,738. Berarti lebih besar daripada 0,05. Saya katakan kinerja guru bimbel untuk kelas 2 itu signifikan. Ya, ada perbedaan. Dan namun harus dilihat juga perbedaan yang seperti apa lagi gitu. Negatif rank kah atau positif rank? Ternyata hasilnya positif rank lebih jauh lebih besar dibandingkan negatif rank. Sekalipun nilai Z-nya itu minus. Minusnya pun hanya sedikit, sekitar 0,335 dibandingkan yang kelas 1 sekitar minus 2,95. Nah, kembali lagi, ini untuk data apa tadi? Data yang berpasangan, data pair. Kalau kita save ini, yang di bawah nggak dibaca. Ini adalah tes homogenitas. Ya, kita melihat terjadi homogenitas atau tidakkah, akan dilihat dari mana, dan biasanya. Tapi kebalikannya dikatakan homogen apabila signifikan totalnya itu lebih besar daripada 0,05 atau mendekati 1. Ternyata terlihat di sini, wow. Kenapa yang kelas 2 yang Z-score ya? Karena Z-score itu nilai unstandardized kan. Jadi kan totalnya ini satu. Kalau ini adalah data murni, masih 0,18. Oke, lalu kemudian saya pause. Nah, itu apabila pair yang non parametrik ya. Lalu karena kemarin hanya melakukan GCR saja, tentunya Anda penasaran kan, seperti apa sih Bu kalau menggunakan uji pair tapi yang kita ini karena kita sisihkan bahwa ini merupakan data yang tidak normal. Kita anggap ini data normal ya kan. Kalau data normal lalu ini berpasangan, maka kita melakukan uji T. Nah, yang dilakukan dalam uji T adalah sebagai berikut. Ya, T. Lalu tadi adalah ini non parametrik, kita yang ambil yang parametrik. Nah, ini kan terlihat kita masuk di analyze, ingat ini analyze ya. Lalu setelah itu pastikan Anda masuk compare. Kan kita mengkomparasi untuk melihat terjadi perbedaan untuk compare in. Lalu kita lihat ini independent sample t-test kah atau pair sample t-test. Ini pair sample t-test. Masuk ke pair sample t-test. Lalu kita masukkan ini. Lalu setelah itu kita klik option. Oke, sudah benar confidence levelnya 60%, kesalahannya hanya 5%. Tingkat kesalahan 5% itu yaitu 0,05. Semakin kecil tingkat kesalahannya, semakin bagus. Makanya kenapa dikatakan signifikan, terima, atau bagus ketika 0,05 jauh lebih kecil pada 0,5. Oke, confidence. Sudah semua lalu saya oke. Nih hasilnya t-testnya. Oke, ini sampel t-testnya terlihat di sini. Ini kita akan bisa melihat interpretasinya, lihat dari untuk sampel ini terlihat N-nya itu 39 semua. Lalu signifikannya ini kita lihat 0,071 ya. Ini yang mengatakan bahwa dan ini sama persis, lihat kan, ya lah sama persis ini yang kelas 1 ini kelas 2 kan pura-puranya seperti itu. Lalu kemudian kita lihat di bawah, kita melihat oke, kemudian ini T-nya, nilai T untuk yang kelas 1 atau pair 1 ini minus 1,342, lalu signifikannya 0,187. Nah, dilihat dari ini, ketika
t-tabelnya minus, kemudian signifikasinya ini lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan yaitu ada perbedaan, ya. Tapi ingat, ini ketika data apa? Datanya normal. Tapi datanya normal. Lalu kemudian nilai T ini, T hitungnya itu minus, kan? Nah, lalu ini adalah perbedaan antara uji non-parametrik dan uji parametrik. Yang di atas itu datanya tidak normal, itu datanya normal. Dalam hal ini hanya cara-caranya aja. Tapi ini salah, ini harusnya bukan ini karena kelihatan kan. Baik, kalau kita akan berlanjut ke data independen, kalau bukan per sampel, datanya independen. Namun seperti apa itu independen? Kita masuk ke Excel. Excel. Oh, Excel tertutup. Saya buka Excel terlebih dahulu. Baik. Ini share lagi. Nah, ini masuk di independen. Taruhlah, ini saya hilangkan ya 20 kali 40. Taruhlah ini adalah kecemasan apa? Kecemasan nilai raport. Untuk anak-anak kelas 1 tadi. Karena ada tindakan lanjutan juga untuk melakukan penilaian, karena kok tidak terlalu banyak perbedaan nilainya. Lalu karena tahu hal itu tidak berbeda antara sebelum dan setelah diberikan les atau tutorial, maka dilihat juga questionnaire cemas atau tidak untuk nilai raport mereka naik kelas di sekolah. Lalu Anda ingin melihat juga semakin tinggi tingkat kecemasan, terus nilainya juga semakin besar, ya kan? Lalu kemudian Anda lihat juga bagaimana sih ini untuk gender misalkan, karena Anda memiliki pemikiran bahwa pria itu jauh lebih santai dibandingkan wanita. Lalu seharusnya dengan kata-kata tersebut pria itu jauh lebih tidak cemas dibandingkan wanita. Nah, itu hipotesis tuh kok kayak gitu ya kan. Lalu apakah itu benar? Nah, Anda masuk di kuesioner ini berikutnya. Inilah yang dikatakan sebagai sampel yang independen. Karena yang Anda tanyakan tidak related sama sekali. Yang Anda beri klasifikasi juga tidak related, ya. Kok tadi kan semua sama, tidak ada perbedaan antara wanita dan pria. Lalu kemudian semuanya kelas 1. Nah, ini pun sama. Yang berbeda adalah adanya gender tadi, ya. Lalu seperti biasa, saya akan melakukan uji non parametrik untuk independen. Berarti untuk independen. Kan tidak tergantung kalau dapatnya semua sama. With independen mereka. Lalu ada 39 sampel. Ini saya klik copy. Oke. Lalu saya masuk ke dataset untuk sampel yang di SPSS. Lalu saya klik new data karena baru kan. Kalau tadi kan datanya data munculnya seperti ini yang masih kosong, lalu kemudian tadi copy dari Excel kita paste aja. Oke, lalu ada 2 di sini, ada variabel. Nah, ini perbedaannya ini kita lihat di sini
kecemasan, kalau lagi cemas, lalu di sini gender. Lalu untuk cemas ini ordinal, lalu kemudian gender. Nah ini lagi yang berbeda. Ini value-nya harus diatur. Kenapa ada perbedaan tadi? Satu itu Anda tulis pria, lalu add, lalu kemudian value yang kedua Anda tulis wanita. Anda add. Nah, lihat di sini. Dan baik saya gini. Lihat, ini satu pria, kemudian yang kedua itu wanita. Ya. Lalu setelah itu saya masuk ke analyze. Ingat, ini tadi saya mau tahu datanya itu frekuensi normal atau tidak. Ya, lakukan hal seperti biasa, frekuensi, masukkan semua data ini, lalu option. Oke, saya mulai masuk ke stillness lah, sampai ke proses, kemudian saya klik, stylenya sudah ya, kemudian saya oke. Nah, ini deskriptif, lalu kemudian saya buat beda, saya masukkan di output ini. Tempat outputnya masih sama, ya, cuman karena itu saya harus membedakan ini ya, non parametrik, lalu independent. Dataset ini kan kelihatan dataset 2. Set 2 itu berarti ini kan kelihatan deskriptifnya. Lihat juga bahwa ada kurvasisnya nih, kelihatan proses miring untuk sekundusnya. Terlihat juga ini ada 0,042, kemudian errornya sama. Kemudian saya analyze untuk statistik, saya pilih frekuensi, saya masukkan semuanya, lalu saya statistikkan quartile, median, mean, semua pilih skewness, pilih purposes iya, lalu continue, lalu kemudian masuk di chart ini ke histogram, show normal datanya berapa, continue, lalu nah kita lihat di bawah itu yang terjadi. Wah, tidak normal sekali datanya. Coba tingkat kecemasannya kan dari bawah naik, naik, turun, naik sekali. Lalu yang harusnya setelah ini landai menurun, ini enggak, langsung turun ke bawah, naik, naik, turun, naik, turun. Ini ya tidak normal. Lalu gendernya ini terlihat normal karena komposisinya hampir sama. Terlihat juga ini dari 99, dari 39 N, 39 ini jumlah wanitanya ada 20, dan P-nya ada 19. Jadi nyaris normal, sama besarannya. Lalu kemudian kita masuk ke analyze, karena ini tidak normal, tadi kan kelihatan nih, parametrik, pilih legacy dialog, lalu kemudian karena ini adalah independen, kita pilih 2 independent sampel, klik, lalu kemudian cemas, dan gender ini masukkan 3 variabel. Maaf, gender ini saya keluarkan, gender ini masuk ke grouping, lalu saya define input groupnya, group 1 itu 1, group 2 itu 2, lalu saya continue, lalu saya cek untuk exactnya sudah oke, lalu opsinya juga kita masuk lagi kuartal sama deskriptif, lalu ini uji Man-Whitney ya, uji Man-Whitney ini untuk melihat yang data independen tadi, untuk bisa data yang normal. Lalu kalau mau huruf Smirnov, saya tentang juga buat apa gitu kan, untuk melihat benar nggak sih normal atau tidak. Kan tadi sudah kelihatan tidak normal di atas tadi pakai frekuensi. Saya pengen cek lagi. Lalu
kemudian ini uji ini kita akan melihat hasilnya. Karena terlihat sudah bahwa nih di tes statistik Anda lihat untuk asumsi signifikan totalnya terlihat adalah angkanya sebesar 0,325, ya kan? Lalu kemudian exact signifikannya untuk one tail itu 0,336. Tapi ini tidak dikoreksi untuk sampel yang sama persis karena tadi kan ada ties itu 1. Lalu kemudian kita lihat di sini hasilnya untuk uji Merhili itu nilainya 155. Nah, lalu kemudian kita lihat nih, sekali lagi jika signifikansi itu lebih kecil daripada 0,05, maka dikatakan tidak ada perbedaan. Tapi karena ini lebih besar daripada 0,05, berarti ada perbedaan. Sehingga kan ada perbedaan antara pria dan wanita dalam tingkat kecemasan untuk raport kenaikan kelas. Lalu kita lihat di sini Kolmogorov-Smirnovnya nilai detailnya 0,431. Wah, harus lebih besar dibanding 0,8 sih sebenarnya. Semakin mendekati 1, semakin bagus. Dia masih 0,5, kurang dari 0,5. Tapi itulah yang dikatakan belum normal. Kalau ini persis tengah nih, normal. Ini ciri khas normal itu harusnya seperti ini. Kan? Baiklah, itu adalah akhir dari suatu penganalisaan data untuk uji beda dua rata-rata. Oh iya, sayang. Untuk yang kemarin ya, uji beda rata-rata, dua beda rata-rata ketika datanya normal, ya kan? Baiklah, apa yang harus dilakukan? Baik, saya akan kembali sini lagi. Lalu saya klik analyze, karena ini ujinya tadi itu saya andaikan itu adalah normal, kita melakukan uji t-test. T-testnya caranya adalah melakukan compare t-test. Tadi datanya apa? Independen kah atau pair kah? Independen sample saya klik. Lalu kemudian cemas saya masukkan di test variabel, gender maupun di grouping sama, lalu kita definekan grup 1, grup 1, grup 2, grup 2. Oke, option semua. Jadi hasilnya. Lihat di sini bahwa Levin testnya F-nya adalah 1,66, lalu signifikannya untuk Levin 0,205. Lalu untuk signifikan field-nya terlihat di sini untuk kecemasan equal variance-nya 0,373. Lalu kemudian ada equal variance notation-nya sekitar 0,376. Nah, ini dikatakan Anda harus melakukan rumusan hipotesis terlebih dahulu nih untuk suatu kecemasan. Lalu sekali lagi dilihat ketika melakukan hipotesis buat dua opsi. Yang pertama, tingkat kecemasannya melihat bahwa tingkat kecemasan menghadapi masa depan antara laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan. Lalu sebetulnya tidak ada perbedaan, kan? Nah, kita lihat untuk hasil output akan dapat dilihat di nilai uji T hitung yaitu equal variance assume ya untuk uji T-nya. Kita akan melihat besarannya sebesar sebesar 0,902 ya 0,902.
Nah, lalu kemudian T-table-nya. Nah, untuk T-table Anda harus membuat Anda mencari T-table itu. Jadi ketika menentukan T-table itu dilihat dari tabel statistik pada tingkat signifikasi 0,05 dengan derajat kebebasan atau degree of variance, degree free ya, sama dengan N-2. N itu 39 data dikurangi 2 berarti 37 ya. Setelah itu dengan uji 2 sesi diperoleh hasilnya itu terlihat berapa. Di sini saya tidak bisa melihat sih, harus melakukannya di tabel. Dan tabel test itu ada bisa dibuat juga di Excel. Nanti ada tutorial sendiri khusus untuk pembuatan tabel T. Baiklah, itu adalah akhir dari seluruhnya. Semoga Anda bisa terserap apa maksud dari pengujian ini. Sekali lagi, yang terakhir ini adalah ketika saya mengatakan bahwa ujinya itu normal. Namun, untuk materi kita kali ini adalah uji dengan data tidak normal, yaitu uji non-parameter. Sekali lagi, uji non-parameter ini hasilnya terlihat bahwa untuk kinerja guru les khusus kelas 1 yang Anda pekerjakan menjadi pegawai Anda tidak dapat bekinerja dengan baik diperlihatkan dengan adanya nilai siswa kelas 1 tidak ada perbedaan sama sekali yang signifikan antara sebelum les dan setelah les. Lalu tingkat kecemasannya apakah berbeda antara wanita dan pria? Ternyata semua sama. Semua sama-sama cemas untuk nilai rapotnya. Oleh karena itu, Anda sebagai pemilik dari bimbingan belajar ini harus memperbaiki kinerja dari dua pekerja. Cara memperbaikinya apa? Nah, kita masuk lagi nanti di manajemen selanjutnya. Lakukan lagi analisa lagi, pendataan lagi, lalu masuk lagi ke pendataan dan statistik. Baiklah, itu materi kita hari ini dan terima kasih. Selamat mengerjakan. Yang ada di KCR silahkan untuk lakukan pekerjaan itu. Apakah hasilnya sama seperti ini? Tidak sama seperti ini. Kenapa? Karena pada sampel saya, sekali lagi, saya akan yang di sini. Pada sampel saya di sini, itu N-nya ada 39, ya, bukan 40. Lalu uji PER-nya itu ada 39, uji independennya ada 40. Kalau Anda, kalau saya 39. Lalu nilainya pada uji PER ini, yang independen itu ada nilai 0. Ini pada sini ada nilai 0. Yang disebut ini 0. Nah, kalau saya, sedangkan Anda ini nilai 6. Jadi, silakan melakukan praktek SPSS dan jangan lupa buat ketikan hasil dari analisis ini apa. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore.